asik sih. Satu warna, murah banget, dipakai main juga enak loh. Walaupun ya ada tapinya sih. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Dan kali ini saya pegang satu box lagi teman-teman. Ini barusan datang dan udah diobrak-abrik sama anak saya teman-teman. Jadi udah beberapa bagian sobek. Ini kayaknya nggak perlu saya peso lagi. Saya buka aja ya. Ini kita hadirkan satu raket dari brandnya Kansa. Wow, kosong. Kansa lagi. Udah kangen sih ya. Terakhir kali saya nge-review raket Kansa di series Avatar. Semua series Avatar saya review dan berkesimpulan itu raket ngikutin high-end-nya Yonex desainnya, tapi nggak dengan coloringnya ataupun warnanya ya. Teknologinya ngikutin raket high-end-nya Yonex yang harganya 2 jutaan ke atas, dan ya dengan harga yang sangat terjangkau, sangat lumayan bisa dipakai dan nyaman. Dan ini pun salah satu, sebetulnya nggak baru banget sih dari brand Kansa ini, udah beberapa waktu yang lalu raket seri ini keluar, tapi baru pikiran karena semakin banyak kesini, semakin hari semakin kesini, semakin banyak yang request, jadi langsung saya penuhin aja deh. Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Lumayan aman packingnya. Ini dia, saya pesen kosongan tapi dapat grip ternyata ya. Ini grip karetnya dari brand Apax teman-teman. Dan ini raket dari brand Kansa terbarunya, yaitu Kansa Warna. Keren sih. Ini saya ngambil yang warna ungu ya teman-teman ya. Nggak ada kombinasi warna apapun, hanya ada satu warna dominan banget. Kemudian ada tulisan-tulisannya yang dibuat warna putih. Dan bahkan di shaft-nya tanpa ada tulisan apapun gitu. Kayak apa ya, desainer Kansa ini lagi males-malesan bikin sesuatu gitu, tapi kok malah kelihatan elegan gitu. unik ya. Jadi semua informasi tentang raketnya ada di bagian konnya teman-teman. Dan sebagai informasi sih, sebetulnya raket Kansa Warna ini ada banyak banget warna kalau nggak salah ya. Ada pink, hijau, hitam, putih, ungu ini ya. Kemudian kalau nggak salah ada kuning juga, orange, saya agak lupa, tapi kisaran ada 6 atau 7 warna gitu kalau nggak salah. Dan saya datangkan satu aja sebagai sampel. Dan sekilas kalau saya swingin ya teman-teman ya, nggak kerasa flek. Pecutannya dapat. Di awal ini itu yang saya rasakan ketika saya megang raket ini dan nge-swingin kayak gini teman-teman. Nggak ngeflek. Ini kayak lebih ke medium aja sih. Medium malah lumayan agak kaku sedikit. Ya medium sih. Medium agak kaku sedikit malahan. Responsif banget kok, serius. Yap, ini dia Kansa teman-teman. Nggak banyak warna sebetulnya, tapi di raket yang berbeda-beda. Tapi sama-sama di Kansa warnanya ya. Kemarin raket ini saya dapetin di harga 175 ribuan kalau nggak salah, 175 ribuan. Dan secara sih sebetulnya finishingnya mantep. Terutama warnanya, walaupun satu warna tapi kelihatan elegan ya. Dan end cap-nya Kansa seperti ini teman-teman, ada logo Kansanya, made in Taiwan ya. Kemudian gripnya ini G5. Kemudian kalau di bagian konnya di sini ada tulisan logo Kansanya. Kemudian ada berat 5U, handle gripnya G5. Tension maksimalnya sampai dengan 35 lbs. Balance point di even balance atau headlight balance. Even balance lebih ke headlight lah, lebih ringan kepalanya sedikit. Kemudian stiffness-nya medium. Ya, stiffness-nya medium. Walaupun yang saya rasakan asli mediumnya kerasa solid banget ya. Kemudian kalau panjangnya di sini nggak ada diinformasikan ya. Kita coba ukur panjangnya. Panjang raket ini ada di 675. Ya, 675 mm panjang standar. Dan framenya sih kayaknya compact teman-teman. Ya, ini framenya compact, kecil dari biasanya ya. Jadi bukan isometrik kayaknya ini teman-teman bentuknya. Coba kalau kita bandingin dengan raket isometrik ya. Kita bandingkan dengan, ya ini compact teman-teman. Jauh lebih kecil dari yang isometrik. Ketara banget tuh. Yang ungu kelihatan, padahal di belakang raket yang putih.
Oke, fix raket ini compact, berarti feelingnya seharusnya 11-12 dengan raket Kansa Avatar yang sama-sama frame compact. Framenya kecil teman-teman, shaftnya medium, dan kemudian beratnya 5U, maksimal tensionnya 30 lbs. Kita coba ukur secara manual ya. Berat raket ini ada di 78 gram. Masuk banget di 5U-nya teman-teman. Kemudian kita ukur balance point-nya. Oke, di sini ya. 300 mm head heavy. Ya agak melenceng sedikit kalau di sini balance point kosongannya agak head-like, mendekati head-like. Tapi di sini ternyata head heavy ya, 300 mm. Kita langsung aja deh, segera langsung senarin raket ini. Oke teman-teman, raket ini barusan saya senarin ya. Dan setelah tersetting seperti ini, ada senarnya, kemudian ada gripnya. Raket ini tuh beratnya jadi 90 gram teman-teman. Dan kemudian balance point-nya di 290 mm. Otomatis kita bisa bilang raket ini bukan lagi kategori raket yang berat banget ataupun yang ringan banget. Tapi raket ini jadi raket yang pas sebetulnya di tangan saya. Hanya saja dengan balance point yang 290 mm, raket ini jadi raket yang tipikal all around, raket yang secara balance point-nya itu even balance. Nah, tanpa berlama-lama teman-teman, raket ini yuk langsung kita bawa aja ke lapangan untuk kita rasain feel-nya seperti apa.
Nah, itu tadi ya teman-teman, beberapa cuplikan pertandingan ketika saya pakai raket Kansa warna ini dalam intensitas permainan tentunya. Ada beberapa hal yang saya garis bawahin terkait karakter raket ini secara keseluruhan lah ya. Kita ngerti spesifikasi raket ini adalah raket yang even balance setelah tersetting seperti ini teman-teman. Jadi otomatis feelingnya bener-bener swingnya ini ringan banget. Walaupun beratnya di 90 gram setelah tersetting, karena punya balance point yang even balance di 290 mm, bener-bener swingnya nggak membebani tangan saya. Dan bahkan yang mengejutkan saya, raket ini benar-benar punya feeling akurasi dan juga responsibility yang cukup baik loh. Jadi raket ini ketika dipakai main cepet tuh enak banget. Main defense, main drive, lumayan cepet banget. Beberapa kali saya melakukan drive agak kecepetan. Beberapa waktu terakhir ini kan saya sering pakai raket yang head heavy, berat kepala. Dan ketika pakai raket ini kerasa cepet banget. Ditambah dengan feeling frame compactnya yang benar-benar dengan balance point 290 mm tuh sebetulnya feelingnya ringan banget buat swing. Jadi permainan cepat benar-benar raket ini sebetulnya cukup support. Tapi ya lagi-lagi dengan balance point yang di 290 mm memang feeling untuk melakukan serangan, feeling smashnya, swing smashnya teman-teman kurang berat sedikit di kepalanya. Dan yang menjadi catatan penting buat kita perhatikan bersama adalah raket ini kan raket yang harganya cuma 175 ribuan. So, ketika kemarin saya bandingkan dengan raket yang harganya 400 ribuan teman-teman di lapangan, ya memang dari tingkat solid frame kepalanya, raket ini ya minim. Wajar banget dengan harga segitu, kita nggak mungkin minta raket yang secara material padat, secara material bagus, karbonnya murni, dan sebagainya. Kalau teman-teman biasa pakai raket mahal, raket-raket 500 ke atas, ya raket ini kerasa banget ampang, kosong. Walaupun di sisi lain, beberapa kali saya match, mungkin match kedua dan ketiga, itu bisa menemukan kenyamanan loh. Jadi rasa raket yang kerasa ampang itu ya bisa hilang juga ketika kita bisa adaptasi dengan raket ini. Karena di pertandingan 2-3 itu saya sudah bisa menikmati ketika pakai raket ini. Nah, dari situ kita bisa kasih catatan penting bahwasanya ini teman-teman nggak bisa bandingin raket ini dengan raket-raket yang di atas 500 ribuan misalnya. Ya, raket ini swingnya enak, swingnya adaptif, gampang dipakai, saya pakai juga nyaman, itu dengan performa yang ia miliki teman-teman. Jadi kita nggak bisa minta lebih dari sebuah raket yang harganya di bawah 200 ribuan. Walaupun di sisi lain ketika dipakai main, saya juga bisa menikmati ketika pakai raket ini. Dan kemudian satu hal lagi yang perlu diperhatikan lagi adalah bagian finishing cat raket ini ya teman-teman. Jadi dengan harga 175 ribuan kita memang nggak bisa minta lebih. Karena beberapa kali kemarin saya tabrakan sedikit, raket ini udah ngelupas-ngelupas catnya teman-teman. Hanya satu kali tabrakan, tapi ini chipnya ada di banyak bagian. Nih, termasuk di bagian atas ini. Ini mungkin saya nyerok shuttlecock di bawah. Tabrakannya sekali, tapi chipnya banyak banget. Berarti memang tingkat ketahanan catnya yang kurang baik sih. Oke, sementara segini dulu teman-teman. Intinya kesimpulannya bahwasanya raket Kansa warna ini secara feel sebetulnya adaptif, gampang dipakai, swingnya enak, termasuk tingkat stiffness, shaft flexibility yang medium ini kerasa nyaman di tangan ya. Ini feel shaftnya sih mirip raket Velvet Aeroforce, hanya saja beda di kepadatan materialnya ya. Jadi seberapa worth it raket ini kita kembalikan lagi ke teman-teman masing-masing. Kalau teman-teman biasa pakai raket murah, otomatis raket ini ya masih worth it banget. Bakal nyaman, bakal enak dipakai. Di sisi lain, ketika teman-teman biasa pakai raket 500 ke atas, 1 juta ke atas, raket-raket mahal, mungkin swingnya tetap enak. Tapi ya teman-teman pasti bakal berpikir raketnya kosong, kopong, ampang, ya kurang isi gitulah. Tapi secara keseluruhan raket ini buat saya pribadi sih ya ini mungkin beberapa bulan akhir ini bakal saya jadikan andalan ya. Karena spesifikasi dan feel-nya tuh mirip banget dengan raket 100 Atomic X Dark Sword yang beberapa waktu lalu udah saya review, tapi sudah lagu teman-teman. Dan ini akan jadi penggantinya. Lebih terjangkau, di tangan juga enak, dipakein senar yang bagus juga, ya nepok shuttlecock lumayan ada powernya. Oke, segini dulu. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa terus berolahraga, salam tepok bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.